Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan makalah kami yang berjudul Efektivitas Penguasaan Kosakata dalam Mendukung Pembelajaran di STIBA Makassar. Teman-teman sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan merupakan faktor, merupakan salah satu hal yang paling penting, yang terpenting dalam kehidupan manusia yang hidup dalam lingkungan bermasyarakat. Sangat penting bagi kehidupan seorang manusia untuk kehidupannya dalam bermasyarakat. Karena dengan pendidikan, seorang manusia bisa mengangkat strata sosialnya kedudukan yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila manusia tanpa pendidikan, maka strata sosialnya akan turun atau bahkan menjadi hina. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya yarfa'illah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Hal ini juga berbanding lurus sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwasanya pendidikan merupakan usaha sadar dan tersusun untuk mencapai yang melibatkan antara guru dan murid untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan itu mencakup kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat nusa dan juga masyarakat bangsa dan juga negara. Teman-teman sekalian, tentu pembelajaran ini merupakan suatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita, karena pembelajaran merupakan bagaikan jantung dari yang namanya pendidikan. Karena proses pembelajaran merupakan inti dari yang namanya proses pendidikan. Makanya dengan pembelajaran yang baik, dengan pembelajaran yang tersusun rapi, terkoordinir dengan baik, maka pembelajaran ini akan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencapai keberhasilan, mencapai efektivitas di dalam penguasaan kosakata itu sendiri? Perlu kita ketahui bahwasanya efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu effectivity, yang bermakna kemajuan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut KBBI, efektivitas adalah keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya efektivitas dalam mencapai penguasaan kosakata yang baik ialah ketika seseorang mampu memahami kosakata itu sendiri, memahami kosakata itu, dan kemudian dapat mengaplikasikannya dan mengamalkannya di dalam ucapannya, di dalam berkomunikasi di setiap harinya. Dari pendahuluan yang telah kami paparkan, ada 3 masalah yang perlu untuk kita bahas, yang menjadi inti pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah muncul pertanyaan bahwasanya bagaimana efektivitas penguasaan kosakata itu sendiri bisa memengaruhi proses pembelajaran di STIBA Makassar. Tentunya STIBA Makassar sebagai salah satu kampus yang dimana singkatannya Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, dan tentunya di dalamnya banyak sekali menggunakan bahasa Arab.
di mana seperti yang kita alami di sini, yang kami alami di mana di Istiqomah Makassar hampir seluruh pembelajarannya menggunakan bahasa Arab. Nah, dari sini mahasiswa dituntut untuk memahami bahasa Arab itu sendiri, dan salah satu dasar atau pokok dari kita bisa memahami bahasa Arab itu sendiri yaitu dengan penguasaan kosakata. Adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk mencapai penguasaan kosakata yang memadai, di antara upayanya adalah yang pertama adalah seorang dosen memberikan pemahaman akan pentingnya kosakata dalam penerapan bahasa Arab. Nah, dengan dosen memberikan penerangan, memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya akan kosakata sendiri, itu akan bisa menjadi batu loncatan bagi mahasiswa, menjadi acuan bagi mahasiswa untuk lebih giat dalam dan serius dalam penguasaan kosakata sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus menambah kosakata di setiap harinya. Nah, dengan menambah kosakata di setiap harinya, walaupun itu sedikit, dengan dilakukan secara istiqomah dan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, walaupun itu sedikit, insya Allah hal ini lebih efisien dan lebih baik untuk mempercepat penguasaan kosakata itu sendiri. Dan kemudian cara yang ketiga, upaya yang ketiga yaitu banyak mendengar dari penutur asli seperti para syekh atau para ahli-ahli di bidang bahasa itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu mengamalkan atau langsung mempraktikkan bahasa kosakata yang telah kita hafal ke kehidupan sehari-hari. Maka dengan cara ini kita kosakata yang dihafal setiap hari itu akan menjadi lebih mungkin dan lebih susah untuk dilupa. Adapun hasil dari upaya adapun hasil dari penguasaan kosakata terhadap proses pembelajaran, pengaruh dari kosakata sendiri terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, penguasaan kosakata akan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi. Kemudian yang kedua, meningkatkan skill berbicara mahasiswa dan juga skill menulis mahasiswa apabila penguasaan kosakata itu memadai dan baik untuknya. Kemudian yang ketiga, di antara yang dihasilkan dari penguasaan kosakata yang baik di dalam pembelajaran di kelas, khususnya terhadap mahasiswa Istiqomah Makassar, yang ketiga adalah belajar jadi lebih interaktif. Dengan penguasaan kosakata yang baik, pembelajaran akan jadi lebih interaktif antara dosen dan juga mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu mempercepat yang namanya proses belajar mengajar. Dengan penguasaan kosakata yang baik, proses belajar mengajar akan lebih cepat. Cepat di sini maksudnya mahasiswa lebih cepat memahami materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah yang kedua yaitu faktor pendukung dan juga penghambat atau faktor penunjang dan juga faktor penghambat dari penguasaan kosakata itu sendiri. Yang pertama menjadi faktor pendukung yaitu adalah bi'ah lugawiyah. Bi'ah lugawiyah yaitu lingkungan bahasa. Dengan lingkungan yang sering berbahasa Arab, yang menggunakan bahasa Arab dalam keseharian, hal ini akan menunjang, hal ini akan mendukung, mempercepat penguasaan kosakata bagi kalangan mahasiswa itu sendiri. Dan kemudian faktor pendukung yang kedua ialah motivasi belajar yang kuat dari mahasiswa itu sendiri. Dan kemudian faktor yang ketiga adalah kedisiplinan yang dimiliki dalam diri mahasiswa itu sendiri. Kedisiplinan dalam menghafal kosakata setiap harinya seperti yang kami sebutkan tadi, atau dan lain-lain sebagaimana. Kemudian yang keempat, selain dari tiga faktor internal tadi, ada juga faktor internal dan eksternal. Ada juga faktor eksternal yaitu dukungan dari pengajar, dukungan dari dosen. Dengan dukungan selain dari faktor internal tadi dalam diri mahasiswa, juga dibutuhkan dukungan-dukungan, motivasi-motivasi yang diberikan oleh pengajar atau dosen itu sendiri. Kemudian faktor penghambat, singkat saja, itu faktor penghambat yang kami sebutkan yaitu kebalikan dari faktor pendukung tadi. Kemudian masalah yang ketiga, sejauh mana pengaruh, sejauh mana penguasaan kosakata ini dalam
mempengaruhi kemampuan berbahasa mahasiswa. Adapun aspek-aspek yang dipengaruhi dari penguasaan kosakata sendiri yaitu kemampuan membaca mahasiswa. Dengan penguasaan kosakata yang baik, penguasaan kosakata yang memadai, kemampuan membaca mahasiswa akan lebih meningkat. Kemudian faktor yang kedua yang dipengaruhi oleh penguasaan kosakata yang baik yaitu kemampuan menulis mahasiswa. Dengan kosakata yang baik, mahasiswa akan lebih bisa untuk menuangkan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga yang dipengaruhi oleh penguasaan kosakata yang baik yaitu kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara mahasiswa dalam bahasa Arab tentunya akan menjadi lebih baik, akan lebih tersusun apabila penguasaan kosakata memadai di dalam dirinya. Kemudian yang keempat yaitu memiliki pemahaman. Orang yang memiliki penguasaan kosakata yang baik akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dari materi kuliah dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki penguasaan yang baik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya penguasaan kosakata bahasa Arab sangat penting untuk menunjang pembelajaran di Istiqomah Makassar. Karena dengan penguasaan kosakata yang baik, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yaitu memahami, berbicara, membaca, dan juga menulis. Dengan demikian berakhirlah pemaparan dari materi dari makalah yang kami buat. Tentunya kami sadari banyak sekali kesalahan yang kami buat baik dari pembuatan makalah maupun dari penyampaian materi atau presentasi yang kami persembahkan. Maka dengan itu kami kritik dan saran sangat kami harapkan diberikan Ustaz kepada kami untuk sebagai bekal kami terhadap karya-karya ilmiah yang akan kami buat ke depannya. Dengan ini kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam